masing-masing. Baik, kami sahabat kembali buat penonton dan juga penonton yang masih ada di luar dari Putra Jayus untuk kembali berada di stand panitia dan putra pahlawan. Siapakah dengan sponsor tunggalnya? Itu dia Raja Oli Om Sahih. Kiri, Pak. Balik lagi kita untuk menyaksikan kembali, mengalihkan perhatian bersatu lagi bersama-sama. Ini dia dalam melanjutkan setelah kita kemarin 2 hari off untuk kembali di sore kali ini melanjutkan 32 besar. Ini dia yang akan bertanding, yang akan merebut hanya 1 tiket saja lolos ke 16 besar. Siapakah? Ini dia putra pahlawan air kuning yang berhadapan dengan Putra Jayus Candi Kusuma. Baik, panjang sudah dibunyikan dari seorang bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Itu dia kick off babak yang pertama. Selamat menyaksikan. Baik, kami sebagai komentator kembali untuk lagi dalam melanjutkan 32 besar menemani para penonton khususnya di laga sepak bola. Ini dia yang kita tahu di mana turnamen sepak bola Tarkam Desa Tegal Padang Barat Cup 3 yang dimulai kembali dalam lanjutan 32 besar antara Putra Pahlawan dengan Putra Jayus. Kembali bola dikuasai sementara. Ini dia dalam menit awal kita saksikan Putra Jayus ada ini tadi berbahaya sekali, satu peluang yang langsung saja menusuk sekor lini pertahanan Putra Pahlawan masih mampu digagalkan. Sebuah peluang kembali mencoba Putra Jayus. Bola sedikit melenceng dari sisi kiri. Ada Yani di sana, masih Yani Putra Pahlawan. Coba diblok kembali bola oleh Lendes tadi. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Oh, rupa-rupanya Putra Pahlawan yang mendapatkan peluang. Itu dia. Di mana Yani yang harus bersiap kembali untuk mengambil dari bola mati ini, akan melakukan tendangan ke dalam. Kita saksikan kembali penonton. Ini dia satu peluang yang mencoba di sana. Yani angkat bola yang langsung menuju di mana dari gawang masih sangat jauh. Apa yang diharapkan dari satu kerjasama saudara Yani tadi, masih melebar jauh sekali dari gawang. Putra Jayus mencoba mengembangkan dalam permainan dari lini pertahanan. Putra Jayus dari sebelah kiri dia, masih bola kuasa Putra Jayus, angkat ke depan langsung, masih dapat digagalkan. Ada Yani di sana, Putra Pahlawan air kuning. Ini dia, oh lepas bola Yani, hati-hati, dapat melindungi kembali bola. Lini pertahanan dari di sana, angkat bola langsung ke depan, mencoba memberikan peluang, berbahaya. Kita saksikan hampir saja masih mampu coba diamankan. Ini dia kita saksikan dari lini pertahanan Putra Jayus tadi. Ada Hari yang mencoba menghalau bola. Jainul membantu di sana. Pergerakan ada Gani, mencoba Gani berikan pada Gani. Ada Hari di sana, coba dapatkan umpan panjang, dapat dikandaskan dengan Hari lagi. Berbahaya mencoba kembali Putra Pahlawan, masih gagal bola yang diblok kembali oleh pemain belakang dari Putra Jayus. Ini dia bermain cepat kita saksikan dalam menit awal. Dua tim coba kembali dalam penguasaan bola. Kita saksikan dari pemain-pemain Putra Jayus, kandas kembali bola, kehilangan. Itu dia yang menjadi masih gagalnya dalam serangan Putra Jayus. Kembali bola dalam penguasaan pemain Putra Pahlawan. Perebutan bola kita saksikan, masih lagi-lagi dapat digagalkan. Balik di kaki Gani, masih kapten yang mencoba di sana Putra Pahlawan, melebar berikan pada Yani. Yani ke tengah dia, oh sayang kontrol yang tidak sempurna. Masih Yani mencoba berikan umpan pada rekan, mencoba dari tengah lagi, coba sedikit berikan ke kanan dia. Terlalu rapat barisan pertahanan yang kita tahu dari Putra Jayus, sehingga agak sedikit susah di mana Putra Pahlawan untuk lebih cepat tadi mengambil dalam keputusan. Ini dia satu pelanggaran kita saksikan kembali dari pemain Putra Jayus yang melakukan pelanggaran terhadap Putra Pahlawan, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Satu peluang kembali yang mencoba di sana Putra Pahlawan, masih bisa diblok tadi oleh pagar hidup. Satu pemain yang mencoba di sana dari Putra Jayus, lagi-lagi dalam ancaman. Ada Lendes, angkat bola ke depan langsung berikan pada pemain nomor 11 saja. Adanya masihnya tarik mundur kepada rekan nomor 7. Ada siapa di sana? Rupanya ada Yuda. Yuda memberikan umpan kembali kepada rekannya dari sisi kiri, dia pindah ke memanfaatkan lebarnya lapangan. Masih bisa diblok kembali bola yang dihalau oleh Yani, keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Ini dia satu peluang yang sangat berarti dari tendangan ke dalam sudah lakukan oleh pemain Putra Jayus. Tarik mundur bola yang mencoba kembali mengembangkan permainan, memanfaatkan lebarnya dari kanan. Ada Jainul,
Apakah bisa? Oh sayang, itu dia bola yang keluar tadi, yang diambil dari kaki saudara Jainul. Gagal dan kandasnya bisa dikatakan dari sebuah serangan pemain Putra Jayus, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja Putra Pahlawan. Akan ambil oleh di sana ada saudara Gani yang akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan Gani pendek saja kepada Hari. Masih kita saksikan di sana, pindahkan bola, ia mencoba kembali. Ada adat ke depan dia, berikan pemain nomor punggung 9. Kita saksikan ada Soranono. Apa yang terjadi di sana? Terus pressing ketat yang diberikan dari pemain-pemain Putra Jayus terhadap Putra Pahlawan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih dalam peluang Putra Pahlawan. Ini dia, kita saksikan kembali penonton. Masih menanti, sudah lakukan, angkat bola ke depan, berbahaya Putra Jayus, masih mampu coba menggagalkan. Gani membantu kembali pergerakan Putra Pahlawan. Ada siapa di sana? Kita saksikan Ari. Masih Ari, belum, agak susah Ari untuk bisa mengambil bola karena ada dua pemain yang terus membayang-bayangi, mempressing ketat terhadap satu pemain Putra Pahlawan. Ini dia Ari tadi, bola masih dalam, memberikan keberuntungan dalam tendangan ke dalam. Kita saksikan kali ini Putra Pahlawan, Gani lakukan, mencoba langsung tadi. Kita saksikan on target dalam tendangan. Juga penjaga gawang yang tidak kalah hebatnya Putra Jayus. Ada Nanang tadi mencoba menyelamatkan bola dalam tendangan pemain Putra Pahlawan. Ini dia bola dalam kuasa sangat baik. Kita saksikan cantiknya dalam peluang. Hampir saja tendangan keras yang dilepaskan oleh Yuda yang memberikan ancaman ke gawang Kales. Untung saja kembali bola dapat. Titik tadi sedikit mengamankan dari gawang Putra Pahlawan, hanya menghasilkan sepak pojok. Kita saksikan kembali Putra Jayus. Jainul melakukannya, sudah terkawal bola kembali. Kita saksikan di sana, berbalik kembali. Ini dia satu peluangnya dari Putra Pahlawan, masih gagal melepaskan sebuah tendangan todok tadi. Lagi-lagi tekanan dilakukan. Kita saksikan di sana, masih ada Ari, kuasai bola terus. Bola yang lagi-lagi keluar, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Ini dia satu peluang kembali dari Putra Pahlawan yang masih kita menanti di sana. Mencoba kembali untuk menenangkan pemain belakang. Apa yang terjadi di sana? Satu pemain dari Putra Pahlawan dan juga satu pemain belakang Putra Jayus harus ditenangkan dari seorang bapak wasit. Tidak terjadi kembali dalam emosi. Itu dia, coba ditenangkan, dan bola tepat dalam penyelamatan Nanang penjaga gawang. Balik dalam perebutan bola kembali. Masih kandas dalam serangan. Mencoba Putra Pahlawan. Masih Putra Pahlawan. Pindahkan bola kepada Yani. Yani kontrol bola. Masih mampu Yani mengambil bola di sana. Dalam umpan yang diberikan Yani. Bola diblok oleh Hari, pemain belakang kapten dari Putra Jayus ini. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja Putra Pahlawan. Ini dia satu peluang yang mencoba kembali dari Putra Pahlawan. Ada Yani yang akan mengambil ancang-ancang di sana. Masih kita menanti saudara Yani. Lakukan sudah dari Yani. Masih Yani, angkat bola dia, berbahaya. Lendes mampu menyelamatkan bola tadi. Masih dalam sebuah peluang, coba dipotong saja bola tadi oleh saudara Ada. Ini dia hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Putra Jayus kembali mengembangkan dalam permainan 1-2 dari kaki ke kaki tadi. Coba terus mengawal pergerakan dari Yuda. Pindahkan bola, berbahaya. Peluang Putra Jayus. Ya ampun. Lagi-lagi peluang Putra Jayus. Belum bisa kita saksikan tadi penonton. Dua shooting yang hampir saja melewati penjaga gawang Kales, tapi pemain-pemain belakang Putra Pahlawan masih mampu tadi untuk bisa menggagalkan dalam serangan Putra Jayus ini. Belum tepat kembali itu bisa mengarahkan bola untuk bisa memenangkan dalam pertandingan sementara. Gagalnya Putra Jayus. Kembali bola, ini dia masih ada peluang kembali dimiliki oleh Putra Jayus. Tendangan ke dalam, sudah lakukan mencoba kembali. Ini dia mampatkan dalam satu peluang. Masih bola dalam penguasaan pemain dari Putra Jayus. Ada Kapten Hari. Pindahkan bola ke depan, maksudnya pada Lendes. Ada Yani yang pressing ketat sekali di sana terhadap Lendes. Bola yang dihalau oleh Yani tadi. Tendangan ke dalam kembali. Ada Lendes lagi. Masih Lendes. Angkat dari seorang Lendes. Ada Gani. Mencoba ke Yani lepas kontrol bola. Ada Yuda kembali. Putra Jayus mau sangat baik Yuda untuk melewati Yani maksudnya, tapi Yani tidak mau kalah juga. Untuk mampu menggagalkan dalam serangan tadi pemain Putra Jayus ini. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini
satu peluang yang mencoba akan ambil alih saudara Gani dari pemain Putra Pahlawan. Ini dia salah satu pemain yang sangat senior di Putra Pahlawan, sudah lakukan menempatkan ke Nanang, tapi Nanang sudah dapat kembali membaca arah bola tadi. Dengan begitu sigap kembali bola dapat digagalkan atau diselamatkan oleh Nanang. Ada Lendes, tarik bola pada Yuda, masih Yuda, pindah pada dia mencoba di sana 1-2 dalam pergerakan kembali Yuda, masih Yuda melewati satu pemain di sana. Apakah pelanggaran? Benar Nono, ia melakukan pelanggaran terhadap Yuda pemain Putra Zeus ini. Itu dia kita saksikan berjabat tangan, tetap tali persaudaraan yang diharapkan di lapangan, junjung tinggi sportivitas itu yang menjadi harapan kita semua. Hanya menghasilkan tendangan bebas kali ini penonton. Satu peluang Putra Zeus Yuda sudah lakukan dalam tendangannya, masih mampu digagalkan. Berbalik kembali Putra Pahlawan mencoba dengan pemain dia Kodo, masih Kodo angkat bola Gando. Maksud kami ada Nono tadi yang mencoba mengejar, menjemput bola dalam satu peluang pemain Putra Pahlawan yang memberikan umpan, tapi sangat derasnya tadi bola yang tidak terjangkau dengan satu pemain dari Putra Pahlawan ini. Gagal itu dia, hanya menghasilkan tendangan gawang saja penonton. Sudah lakukan dia pada hari, mencoba bola dalam kuasa pemain Putra Zeus, kandas kehilangan bola, masih terjadi kesalahan. Balik bola dalam kuasa pemain dari Putra Pahlawan kali ini, pindah bola ke kanan dia. Kita saksikan 1-2 kerjasama dari kaki ke kaki memindahkan bola pemain Putra Pahlawan. Sayang gagalnya, itu dia yang menjadi masih harus tanggung jawab seorang pelatih. Itu dia memutar otak apa yang bisa dilakukan dalam menit kali ini untuk bisa memberikan dari pemain atau anak asuhnya di lapangan lebih cepat dalam strategi yang diharapkan. Masih banyak kesalahan terjadi. Tendangan ke dalam lakukan dari Putra Zeus. Ada Gani di sana mencoba menjemput bola. Berbalik kali ini masih Putra Pahlawan yang berbalik memberikan ancaman. Asing bola kurang sempurna tadi. Kita saksikan dari Putra Pahlawan, seorang sodok masih gagal dia mengarahkan bola, terlepas dalam satu peluang momentum yang sudah hilang yang terjadi dalam kegagalan Putra Pahlawan. Hanya menghasilkan sepak pojok. Ini dia satu peluang kembali yang mencoba di sana. Kita menunggu kembali, sudah lakukan. Oh, sayangnya bola kembali keluar meninggalkan 8 permainan. Baik, menit waktu yang sudah berjalan dari kedua tim, baik Putra Zeus Candi Kusuma dan juga Putra Pahlawan Air Kuning. 0-0 kacamata masih terjadi. Itu dia buat penonton yang baru saja mungkin dalam menyaksikan laga dalam putaran 32 besar. Dalam lanjutan ini dia di sore kali ini antara Putra Zeus yang masih kegagalan, baik juga Putra Pahlawan Air Kuning. Kebuntuan masih terjadi, dua tim masih cukup baik dalam permainan, sama kuat di lapangan. Ini dia yang menghasilkan dan ke dalam saja untuk Putra Pahlawan. Ada Gani yang akan mengambil ancang-ancang, lakukan sudah dari seorang Gani, kontrol bola di sana ya, lepas kembali, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan untuk Putra Zeus. Balik lagi bola, ada Ari. Bola kembali dari Ari, masih pemain dari tim yaitu Putra Zeus, mencoba kepadanya, maksudnya ada Lendes, kandas lagi-lagi Putra Zeus. Ari mengambil bola, ada Lendes, terus dibayang-bayangi oleh pemain Putra. Lendes lepas dari kawalan, berbahayanya ia memberikan umpan pada Ari, masih susah, sayang. Itu dia sekian kalinya dalam peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Putra Zeus. Masih rapat, masih sangat tenang. Barisan pertahanan Putra Pahlawan belum mampu dilewati oleh pemain-pemain Putra Zeus ini. Hanya menghasilkan sepak pojok. Peluang masih kita saksikan dari tim Putra Zeus. Ini dia sudah lakukan, mencoba dengan seorang Lendes, lepas bola dibantu Hari lagi. Bola dalam kuasa pemain Putra Zeus, pindah ke kanan dia. Masih agak susah Yuda tadi mencoba merebut bola dengan satu pemain saudara Yani. Bola yang keluar meninggalkan 8 permainan. Kontrol bola dengan Dada dan Nono tadi. Coba sapuan bola melimpir sedikit dari Jainul. Mencoba kembali kerjasama dari pemain-pemain Putra Zeus ini. Kita saksikan di sana. Oh, masih dengan tenang dia. Berikan kepadanya. Masihnya, oh, lepas bola. Dibantu oleh Jainul lagi mencoba di sana. Dipotong bola. Putra Pahlawan yang berbalik kembali mencoba memberikan satu tekanan. Buang saja bola lebih cepat tadi oleh pemain yang ada, khususnya ada Jainul. Rupa-rupanya yang menghalau kembali bola keluar, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dalam
satu peluang yang dimiliki kembali dari putra pahlawan kali ini. Ini dia masih menanti, kita saksikan sepak pojok sudah lakukan oleh Yani. Masih terhenti bola di sana, kita saksikan duel yang terjadi. Balik gagalnya hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Masih aman Putra Zeus. Itu dia setelah serangan yang dilakukan dari putra pahlawan. Balik bola dalam kuasaan kembali. Putra Zeus dari sebelah kiri mencoba di sana memberikan umpan, tandas kehilangan bola. Itu yang masih terjadi dari Putra Zeus. Berbalik kali ini bola dalam kuasaan putra pahlawan. Ada Yani di sana, pindah bola ke tengah kembali. Satu pergerakan yang dicoba kembali dari sisi kiri, mencoba dari putra pahlawan. Yani masih seorang Yani, tarik mundur pada sayangnya bola yang keluar tadi. Gagalnya kita saksikan di sana. Main yang ada khususnya dalam melakukan serangan dari putra pahlawan. Ini dia Putra Zeus. Ada Yuda mencoba menantinya, tandas di kaki saudara Gani. Masih Gani, kontrol yang sangat tenang tadi Gani, mencoba mengelabui pemain Putra Zeus ini. Ke belakang dia mencoba meminta ada pemain yang lebih mendekat, memberikan umpan kerjasama tadi. Ke depan Nana, dapat kembali satu penjaga gawang yang masih sangat baik kita saksikan untuk bisa menjaga dalam sebuah serangan pemain-pemain putra pahlawan. Ini dia Putra Zeus dengan Yuda. Masih Yuda, pindah bola sedikit ke kiri dia. Satu kerjasama yang mencoba kembali dari pemain Putra Zeus. Ada Jainul, Jainul mengarahkan, masih melebar dari gawang Kales. Masih selamat kembali kita saksikan dua tim yang bertanding dalam lanjutan 32 besar antara putra pahlawan yang berhadapan dengan Putra Zeus. 0-0 kacamata masih terjadi. Dua tim yang bisa dikatakan sama kuat dengan materi pemain yang ada di lapangan. Ini dia kembali ada Yuda dari Putra Zeus, berikan kepadanya, pindah kepada Lendes. Ada Yani, Lendes buang saja bola lebih cepat tadi, tidak ambil resiko. Pemain nomor punggung 4 kita saksikan ada saudara Adat. Ini dia hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan sebuah peluang kembali, sebuah kerjasama masih dari Putra Zeus. Ke depan dia Jainul tadi, coba dapat digagalkan dengan permainan yang ada dari pemain belakang. Ini dia putra pahlawan, coba mengandalkan ujung tombak satu-satunya. Ke belakang dia 1-2 yang sangat naik dalam permainan, lepaskan sebuah syuting, masih dapat diblok tadi oleh pemain Putra Zeus. Ada Yani kembali mencoba membantu di sana pergerakan duel dengan satu pemain dari Putra Zeus. Ada Lendes, ambil lagi bola. Putra Zeus, masih Putra Zeus bergerak kembali lebih cepat dalam melakukan serangan. Ada Asadi yang mencoba kita saksikan menghalau kembali bola keluar, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepak pojok. Kita saksikan bagaimanakah dari kedua timnya dalam perjalanan sementara dalam menit yang sudah dilakukan. 0-0 masih terjadi. Ini dia satu peluang kembali mencoba dimanfaatkan oleh Putra Zeus dari saudara Yuda tadi. Gagal di kaki pemain dari putra pahlawan. Putra pahlawan satu-satunya kemana arahkan bola, umpan kepada rekannya mencoba jebret, gol dan gol. Satu peluang, satu kesempatan yang tidak disia-siakan putra pahlawan. Itu dia saudara Ari. Rupa-rupanya umpan yang sangat memanjakan. Pemain-pemain Putra Zeus terlena dalam permainan, di mana kehilangan. Itu dia pemain belakang Putra Zeus. Sangat nyamannya Ari tadi menempatkan bola ke gawang Nanang, sekaligus merobek gawang Nanang. 1-0 keunggulan sementara waktu yang bisa dikatakan masih panjang. Bagaimanakah khususnya Putra Zeus, mampukah menyamakan dengan waktu yang masih panjang ini, atau sebaliknya mampukah mempertahankan dalam kemenangan putra pahlawan? Ini dia yang kita tahu, yang coba ditemani dengan sponsor tunggalnya, yaitu Om Sahe Raja Oli in the Sky. Kita saksikan di sana yang tertera di belakang jersey yang terpakai oleh putra pahlawan ini. Ini dia kembali bola dalam kuasaan kembali dari tim putra pahlawan. 1-0 yang apakah bisa lebih cepat Putra Zeus khususnya untuk melakukan ancaman, memberikan kembali untuk bisa memecah dari kebuntuan. Itu yang masih harus lebih cepat. Sebuah strategi lagi dari seorang pelatih Putra Zeus. Ini dia dari di sana, coba rebutan bola. Ada Lendes, masih Lendes. Sayangnya kembali Yani yang melakukan pelanggaran terhadap Lendes.
Mari kita saksikan penonton yang menit waktu yang berjalan. Kita tahu bagaimanakah Putra Jayus. Peluang banyak, itu dia ancaman yang sudah diberikan, tapi sayang penyelesaian bola Putra Jayus yang belum bisa. Tapi Putra Pahlawan, satu peluang yang tidak disia-siakan tadi dalam satu ancaman sekaligus memberikan gol pembuka dalam pertandingan lanjutan 32 besar ini. Itu dia buat Putra Pahlawan, sangat baik dalam sebuah counter attack serangan balik tadi. Satu kesempatan yang tidak disia-siakan sekaligus merobek gawang Putra Jayus. Kembali bola dalam penguasaan dalam tendangan bebas. Kita saksikan Putra Pahlawan. Ini dia sudah lakukan, mencoba ke depan. Ada Yani yang coba dikawal lagi-lagi. Tidak mau ada kesalahan terjadi dari lini pertahanan Putra Jayus ini. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Waktu yang bisa dikatakan masih panjang dari kedua tim. Itu dia yang membuat kembali dua pelatih dan juga pemain-pemain yang ada saja di lapangan untuk bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Hati-hati, Putra Pahlawan memberikan ancaman lewat. Satu pemain nomor 9 kita saksikan di sana. Hampir saja sebuah syuting dari saudara Nano. Lagi-lagi mendarat di Putra Jayus, untung saja masih sedikit melebar dan masih aman sementara gawang saudara Nana. Ini dia kembali membangun serangan dari lini pertahanan. Kapten tim Putra Jayus disambar kembali bola tadi. Ada Lende, lebih hati-hati lagi Putra Jayus. Dari kanan dia melakukan tekanan. Oh, pelanggaran benar terjadi yang dilakukan oleh pemain Putra Pahlawan terhadap Yuda dari pemain Putra Jayus ini. Peringatan yang diberikan dari satu pemain Putra Pahlawan tadi yang melakukan sedikit berbahaya dalam melakukan pelanggaran terhadap Yuda. Itu dia hanya menghasilkan tendangan bebas. Masih menanti di mana arahan dari seorang bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Mendengarkan fluid akan melakukan tendangan bebas dari salah satu tim. Ini dia Putra Jayus. Kita tunggu tendangan bebas. Yuda akan lakukan Putra Jayus. Satu kesempatan mencoba, dapat digagalkan Jainul. Oh, kontrol yang mencoba berikan ke depan langsung padanya. Ada Lende. Oh, sayangnya bola yang sudah deras tadi meninggalkan lapangan permainan. Gagal Putra Jayus untuk bisa memanfaatkan dalam satu peluang yang dimiliki tendangan bebas. 1-0. Itu dia masih tetap. Bagaimanakah dari kedua tim, masih ada sisa menit di babak yang pertama. Khususnya Putra Jayus mampu ataukah Putra Pahlawan mampu menyelamatkan dalam kemenangan babak pertama ini. Kita tunggu saja dalam waktu yang masih bergulir. Ini dia dari Putra Jayus kembali melakukan serangan lebih cepat. Itu dia mencoba sedikit ke depan langsung. Satu pada, ya ampun, kita saksikan peluangnya. Tidak ada yang mengira tadi, lepas dari kawalan pemain belakang Putra Pahlawan. Pengarahan penempatan bola yang masih lagi-lagi kurang sempurna darinya. Ini dia sebuah peluang Jainul. Melintir dari bola ya tidak sesuai dengan harapan Jainul. Apa yang terjadi dengannya yang masih tergeletak di lapangan? Apa yang diharapkan? Apakah mungkin ada benturan terjadi? Itu dia masih menanti dalam sedikit hentikan dalam permainan karena keselamatan pemain yang lebih utama di lapangan. Ini dia dalam perawatan yang diberikan dari salah satu pemain Putra Pahlawan terhadap pemain Putra Jayusnya di sana. Coba sudah bangkit bangun lagi untuk melanjutkan dalam permainan. Kita saksikan saudaranya. Ini dia penonton yang menghasilkan. Kita saksikan di sana satu peluang dari Putra Pahlawan akan mengambil ancang-ancang tendangan gawang saja. Kita saksikan masih selamat tadi dalam serangan yang dilakukan dari Putra Jayus. Bola lebuasaan. Ini dia masih Asadi yang mencoba masuk kami. Ada Gani, masih Gani tadi berikan umpannya ke tengah dia. Satu kerjasama yang mencoba balik lagi bola dalam penguasaan pemain dari Putra Pahlawan. Dari kanan lagi melakukan tekanan Ari di sana. Kerjanono Ari maksudnya dan Dayani lepas. Oh, pelanggaran benar yang terjadi di mana Jainul tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain Putra Pahlawan. Itu dia kita saksikan tali persaudaraan tetap yang dieratkan di lapangan. Apapun hasil dalam pertandingan tetap menjadi tim profesional. Ini dia tendangan bebas yang akan kembali kita saksikan yang mendapatkan dari Putra Pahlawan. Kita saksikan di sana nomor 4 yang akan mengambil ancang-ancang saudara Adat. Dia yang akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas. Satu peluang yang tidak boleh disia-siakan kembali dari Putra Pahlawan ini. Sebuah tendangan bebas, apakah mampu atau sebaliknya? Ini dia memberikan umpan kepada Gani. Gani mencari ruang, mencoba berikan pada rekannya. Nona di sana masih terblok bola oleh Putra Jayus. Berbalik kembali 1 lawan 2 di sana. Oh, sayang. Apa yang terjadi? Oh, pelanggaran. Ada satu gerakan yang membuat di mana satu pemain belakang Jainul mungkin yang terkena tadi dalam sedikit sikutan yang terjadi yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 10. Itu dia mendapatkan kartu kuning, saudara Sodok.
Ini dia kembali mencoba dalam sedikit perawatan yang dilakukan dari lini pertahanan. Ini dia saudara Jainul masih mendapatkan perawatan. Permainan sementara kita saksikan. Ini dia dihentikan karena ada satu pemain yang meminta dalam perawatan karena keselamatan pemain yang lebih utama. Itu dia dari seorang bapak wasit sementara menghentikan dalam permainan. Masih kita menanti bagaimanakah keputusan dari seorang pelatih tim dengan satu pemain yang masih mendapatkan perawatan, apakah dapat bisa melanjutkan kembali dalam pertandingan atau sebaliknya. Kita tunggu saja dari pelatih nanti ya. Ini dia Jainul yang coba dapatkan perawatan, sedikit sudah bisa bangkit lagi bangun. Ini dia masih menunggu kembali. Kita saksikan dari Putra Jayus yang harus kembali berpacu dalam waktu di mana kegagalan masih terjadi babak yang pertama dalam menit yang masih bisa dikatakan untuk bisa menyamakan nantinya atau sebaliknya Putra Pahlawan yang kita saksikan babak pertama ini untuk bisa kembali mengamankan dalam kemenangannya. Masih kita menanti harus masuk kembali dua tim yang melanjutkan dalam permainan setelah Jainul bangkit bangun lagi melanjutkan dalam permainannya dalam sisa-sisa menit babak yang pertama ini. Ini dia akan menghasilkan tendangan bebas. Sudah lakukan. Ada Yuda mencoba memberikan kembali umpannya. Masih lebih hati-hati Yuda. Oh, sangat baik dan melewati Yani. Masih Yuda pindahkan bola kepada rekan nomor 9. Mencoba di sana dalam satu peluang. Gagal masih bola dari Putra Jayus. Ada Jainul duel dengan Yani. Perebutan bola ada Lendes. Mencoba di sana. Lagi-lagi. Oh. Kita tunggu saja. Oh, Sodok terpancing dalam emosi. Kartu kuning. Dan kedua kalinya kartu kuning diberikan, maka kartu merah. Itu dia di mana mandi lebih awal. Kita saksikan hati-hati Putra Pahlawan 1-0 bisa dikatakan belum begitu aman karena waktu masih panjang. Lebih hati-hati dalam permainan mungkin apa yang dilakukan terpancing. Itu dia dalam emosi yang belum bisa diredam oleh Sodok. Kedua kalinya kembali mendapatkan hadiah kartu sekaligus keluar dari lapangan pertandingan, mandi lebih awal dari rekannya. Itu yang terjadi buat tim pelatih. Bagaimanakah dari tim pelatih kali ini? Kita saksikan dari Putra Pahlawan dengan kehilangan satu pemainnya, sangat-sangat bisa dikatakan berbahaya nantinya. Bagaimanakah keuntungan Putra Jayus untuk memanfaatkan kelebihan pemain di lapangan? Itu dia yang masih harus bisa dipikirkan dari dua pelatih masing-masing, baik Putra Pahlawan maupun Putra Jayus ini. Kita saksikan Jainul yang kedua kali mendapatkan perawatan lagi-lagi. Itu dia bangkit bangun lagi setelah tadi di mana salah satu pemain yang sama yang melakukan pelanggaran. Itu dia Sodok yang sudah keluar dari lapangan pertandingan, yang coba diusir dari seorang bapak wasit tadi mendapatkan hadiah kartu merah sekaligus. Ada dia. Oh, tidak mampu rupa-rupanya Zainul untuk melanjutkan, mungkin sangat fatal dalam, sangat serius. Itu dia bisa kita saksikan di sana di mana tergeletak kembali, sangat serius dalam cederanya. Itu yang membuat kembali seorang pelatih lebih hati-hati lagi siapa yang akan diturunkan sementara menggantikan satu pemain yang cederanya cukup serius. Ini dia tidak terlalu memaksakan kembali seorang pelatih yang nanti lagi-lagi tidak sesuai dengan harapan di lapangan. Ini dia Jainul yang harus mendapatkan atau ditandu kembali dari panitia penyelenggara turnamen. Kita saksikan untuk mendapatkan lebih serius perawatan di luar lapangan. Ini dia, semoga harapan dari kita bersama tidak terjadi apa-apa buat seorang Jainul yang sudah bekerja keras. Patut kita apresiasi dari salah satu pemain Putra Jayus ini. Baik, kita saksikan tendangan bebas. Ini dia setelah Jainul yang dilanggar oleh pemain yang mendapatkan kartu merah tadi, saudara Sodok. Tendangan bebas sudah lakukan. Mencoba di sana dalam permainan yang ada, berbalik kembali ada Hari mencoba menahan dalam satu serangan balik dari Putra Jayus. Penjaga gawang Nanang, rupa-rupanya mendapatkan sepak pojok. Itu dia mungkin apa yang terjadi. Kita tunggu saja. Masih sedikit ada protes dari pemain Putra Jayus terhadap asisten wasit 2. Hei, fokus aja Pak, fokus aja pemain. Bola fokusin. Itu dia asisten wasit 2 sudah menunjuk kembali sepak pojok. Rupa-rupanya kita saksikan
dan juga Bapak wasit meminta sepak pojok. Kita saksikan ada satu peluang yang dimiliki kembali dari Putra Pahlawan dalam sepak pojok. Kita saksikan masih menanti salah satu peluang. Ini dia pengganti. Oh, rupa-rupanya Jainul kembali tetap melakukan menghabiskan waktu yang sudah diberikan dari pelatih. Dan berpanjang mengakhiri pertandingan di waktu normal babak yang pertama 1-0. Itu dia di mana kita saksikan banyak sekali kejadian yang ada di lapangan di menit-menit babak yang pertama. Momen yang terjadi kita saksikan sehingga membawa satu pemain yang bisa Anda buka di sana mengulas dalam pertandingan khususnya Liga Tarkam masih terjadi dalam 1-0. Bagaimana dengan 1-0 menit yang masih ada babak kedua? Belum bisa dikatakan aman dan nyaman. Hati-hati buat Putra Pahlawan. Segera membunyikan dari seorang Bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kick-off babak yang kedua akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Untuk penonton panjang kembali dibunyikan dari seorang Bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Langsung kembali dipimpin oleh Bapak wasit Askap PSSI yang memimpin jalannya pertandingan dalam putaran lanjutan 32 besar di babak yang kedua. Bagaimana keadaan kedua tim berpindah posisi setelah tadi, di mana Putra Pahlawan di selatan kembali mengambil alih untuk babak kedua di utara dari lapangan Chandra Kirana ini, baik juga Putra Jiu sebaliknya mengambil posisi arah selatan untuk babak yang kedua. Baik, kami sebagai komentator kembali menemani Anda dalam pertandingan. Ini dia babak yang kedua, di mana serangan di menit awal yang mencoba lebih cepat dari Putra Jayus lewat kaki seorang Lendes. Sayangnya itu dia bola yang coba dalam penguasaan Lendes tadi ya sudah keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita menanti Gani di sana lakukan sudah center back yang mencoba. Ari biarkan bola yang tidak berisiko dari lini pertahanan atau dari gawangnya, hanya menghasilkan tendangan gawang. Mencoba kembali mengembangkan dalam permainan. Ini dia dari Putra Jayus. Coba perlahan-lahan atur lagi tempo dalam permainan. Tidak boleh ada kesalahan Putra Jayus. Mencoba di sana umpan manis dan hampir saja bola sedikit muntah dari penangkapan penjaga gawang Kales, tapi masih bisa kita saksikan diselamatkan kedua kalinya. Tidak mau ada kesalahan dari Kales. Tendangan gawang sudah lakukan Kales, mencoba melambung bola di atas awan tadi dan jatuhnya kembali direbut oleh salah satu pemain Putra Jayus. Ini dia yang menghasilkan tendangan ke dalam dari Putra Pahlawan, di mana bola yang lagi-lagi dari saudara Lendes tadi tidak terkontrol dengan begitu sempurna, membuang bola kembali keluar. Ini dia tendangan ke dalam. Gani lakukan sudah mengancam Nanang. Hampir saja kita saksikan di mana penempatan bola Gani sangat baik. Antum saja kembali sedikit di belakang dari Mister Gawang melewati tadi. Kembali gagalnya. Tapi hati-hati buat seorang Nanang penjaga gawang. Sangat berbahaya tadi bola yang ditempatkan oleh Gani. Ada Jainul. Dalam menit awal bagaimana masih tidak sesuai dengan harapan strategi. Itu dia banyak kehilangan momentum, kehilangan bola pemain-pemain Putra Jayus ini, di mana strategi yang diberikan dari seorang pelatih banyak kegagalan masih dalam menit awal. Hati-hati lagi Putra Jayus khususnya. Putra Pahlawan terus mencoba mengimbangi dalam menutup ruang bagi pemain-pemain Putra Jayus ini. Ini dia ada Gani ke depan langsung tadi mencoba memberikan umpan panjang, masih gagal. Putra Jayus mencoba dengan masihnya ke belakang pada Yuda, masih Yuda pindah pada Jainu, bola di kaki Jainu, arahkan langsung ke gawang kanan, tapi sangat nyaman. Bola udara masih mampu diselamatkan oleh Kales. Masih dengan tenang kembali mencoba Putra Pahlawan, berbahaya kembali berbalik ancaman. Hati-hati, ada dua pemain yang mencoba di sana dari pemain Putra Pahlawan. Gagal kembali Putra Jayus yang berbalik kali kita saksikan di sana. Duel yang terjadi, masih mampu bola terblok tadi, hanya menghasilkan sepak pojok. Satu peluang sangat berarti bagi Putra Jayus. Ini dia satu kesempatan ya, tidak boleh bisa dikatakan disia-siakan kembali Putra Jayus. Dan kembali sedikit kami himbau kepada penonton yang berada di arah selatan sebelah barat, kami mohon untuk keluar dari garis pembatas lapangan
Kami mohon kerjasamanya buat penonton yang berada di selatan arah barat. Kami mohon untuk bisa keluar dari garis atau tali lapangan. Itu dia dari pembatas lapangan yang kami mohon kerjasamanya. Itulah buat seluruhnya penonton, tetap kita berada menyaksikan laga lanjutan atau laga di sore kali ini. Tetap berada di luar dari pembatas lapangan, jangan sampai memasuki pembatas lapangan karena bisa dikatakan cukup berbahaya nantinya, karena kita tidak tahu dengan pemain-pemain yang ada. Ini dia hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih menanti kembali dari Putra Pahlawan dengan satu main hari tadi gagal bola. Ada sentuhan kembali dengan satu main Putra Pahlawan. Nomor 9 berikan pada Yani. Masih Yani kerja sama dia kepada rekan nomor 4. Angkat mencoba berikan pada Ari. Pergantian pemain dari tim Putra Pahlawan. Ari sentuhan terakhir harus ditarik keluar. Putra Pahlawan nomor punggung 12 ini dia pencetak gol pembuka. Putra Pahlawan harus ditarik keluar, disimpan. Digantikan Ashadi, salah satu pemain kembali bintangnya. Ini dia Putra Pahlawan masuk lagi mencoba mempertahankan dalam keunggulan sementara 1-0 ini. Mampukah Ashadi? Itu dia menggantikan Ari. Satu peluang kita saksikan di sana. Balik kembali bola kita saksikan di sana. Masih menanti dia. Ini kembali sudut peluang Ashadi, pemain yang baru masuk. Ini dia nomor 17. Kita saksikan yang menggantikan Ari. Pindahkan bola kepada Yani. Tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan peluang. Ashadi sentuhan bola yang masih bisa diblok kembali oleh pemain Putra Jayus. Ada Jainul, masih Jainul. Pindah bola pada Lendes, kontrol bola sangat nyaman dengan dadanya Lendes. Angkat berikan kepada nomor 29 dan apakah bisa Putra Jayus? Kita saksikan ini dia memanfaatkan kembali peluang. Mencoba di sana, berikan pada kau, terbaca oleh Yani. Gagal, kehilangan momentum kembali terjadi Putra Jayus. Balik Putra Pahlawan yang melakukan serangan. 3 lawan 3. Bagaimana kau? Tidak mampu nomor 29 dari Putra Jayus, kehilangan bola. Kita saksikan angkat bola dapat diselamatkan oleh Putra Jayus. Pergantian pemain dari Putra Jayus, kembali Nasrun masuk nomor 25 menggantikannya nomor punggung 11. Itu dia mungkin yang coba diharapkan dari permainan strategi. Kita saksikan dari Putra Jayus dari seorang pelatih yang mencoba masuknya Nasrun. Ini dia nomor punggung 5. Bagaimanakah tugasnya sudah diberikan dalam strategi dari pemain Putra Jayus khususnya. Yuda lepas dibantu Jainul. Duel terjadi. Pelanggaran. Jainul rupa-rupanya yang melakukan pelanggaran terhadap satu pemain. Ada gerakan yang terlihat dari seorang bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan terhadap Jainul ini. Itu dia mendapatkan satu peluang yang sangat berarti bagi Putra Pahlawan. Kita saksikan ini dia satu peluangnya yang masih menanti Putra Pahlawan. Siapakah yang akan mengambil lancang-lancang yang akan melakukan dalam tendangan bebas sebagai eksekutor di sana? Ada Gani. Rupa-rupanya Gani yang akan mengambil lancang-lancang dalam tendangan bebas ini. Satu kesempatan kita saksikan dari Putra Pahlawan. Apakah mampu atau sebaliknya pagar yang dibuat, pagar hidup ini dia Putra Jayus bisa menggagalkan dalam tendangan bebas. Kita tunggu saja. Sudah lakukan sayang. Bola lagi-lagi. Balik kembali bola. Ini dia satu peluang yang mencoba di sana. Putra Jayus dengan Lendes. Masih Lendes. Kita saksikan bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Dan juga kami ingatkan buat seluruh penonton pecinta sepak bola, jangan anda lewatkan pertandingan besok sore. Itu dia lagi kami ingatkan, jangan anda lewatkan laga Super Big Match yang akan kembali bertanding dalam lanjutan 32 besar besok sore, di mana Putra Dewata yang akan berhadapan dengan Selor FC Banyu Biru. Bagaimanakah dua tim yang akan bisakah mengambil dalam kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya besok sore? Itu dia Putra Dewata yang akan kembali menjamu Selor FC untuk besok sore dalam lanjutan Liga Tarkam Desa Tegal Badung Barat Cup 3. Baik, kembali lagi kita bersama-sama bersatu lagi dalam mengalihkan perhatian, satukan itu dia dalam menyaksikan laga lanjutan di sore kali ini. Putra Pahlawan masih tetap dengan keunggulan 1-0. Putra Jayus berpacu dalam waktu untuk bisa menyamakan, belum bisa. Kegagalan masih terjadi, kebuntuan itu yang membuat kembali Putra Jayus gagal.
Ada Hari. Putra Jayus mencoba dengan nomor 9. Ada Yuda mencoba memaksakan peluang. Oh, play on di sana bukan satu pelanggaran. Bola yang tidak tersentuh dengan pemain tadi. Itu dia, bukan sebuah handsball. Bola yang tidak tersentuh dengan tangan. Balik lagi bola. Oh, kandas Yuda. Yani umpan Asadi. Peluang tangan balik Asadi. Oh, sudah hilanglah momentum. Oh, lagi. Nanang sebagai pahlawan penyelamat. Itu dia. Ada landas kembali serangan balik dari Putra Jayus. Kita saksikan bermain cepat dari kedua tim. Kita tahu bagaimanakah waktu yang terus berputar di lapangan dalam menit babak yang kedua. Putra Jayus yang ingin kembali mendapatkan untuk bisa menyelamatkan dalam gol, memberikan penyama. Apakah bisa lebih cepat atau sebaliknya? Itu dia pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh pemain Putra Pahlawan, membuat kembali satu pemain di sana. Kita saksikan yang harus tergeletak mendapatkan hadiah peluang tendangan bebas, satu kesempatan, satu peluang yang bisa dikatakan jangan sampai disia-siakan oleh Putra Jayus. Itu dia yang masih harus dipikirkan, siapakah sebagai penendang di sana atau mengambil eksekutor dari tendangan bebas ini. Rupanya Yuda yang sudah berdiri ambil dalam ancang-ancang, siapa akan diberikan atau langsung nantinya kita tunggu saja bagaimanakah strategi dari salah satu pemain yang akan mengambil ancang-ancang tendangan bebas ini atau sebaliknya. Pagar yang dibuat dari Putra Pahlawan sudah lakukan, belum mampu melewati pagar, masih gagal. Bola masih dalam kuasaan pemain Putra Jayus. Ini dia kembali peluang yang mencoba di sana. Putra Jayus tidak terlalu memaksakan. Oh, ada dorongan yang terjadi, membuat kehilangan lagi-lagi sebuah peluang Putra Jayus ini. Ini dia mencoba lendes duel dengan Gani, buang saja bola. Itu dia yang menjadi lagi-lagi tidak mengambil resiko dari sebuah keputusan saudara Gani tadi, membuang kembali bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Sepak pojok kita saksikan kembali penonton. Putra Jayus sudah lakukan, masih gagal dia perebutan bola antara Asadi. Pelanggaran kita saksikan kembali terjadi dari lini pertahanan. Hati-hati Putra Pahlawan, pelanggaran dilakukan Asadi, mungkin handsball tadi. Ini dia tendangan bebas. Kita saksikan satu peluang yang dimiliki dari Putra Jayus. Siapakah yang akan mengambil ancang-ancang di sana dalam melakukan tendangan bebas? Jainul rupa-rupanya sudah sedikit mengintip tadi di mana ruang ia harus mendapatkan bola. Ini dia masih menunggunya. Bagaimanakah strategi? Lakukan sudah, mencoba mengarahkan bola, masih dapat diselamatkan. Ada ruang kembali memberikan, ada Yuda, duel terjadi. Lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan Putra Pahlawan, terlalu tinggi tadi mengambil bola. Itu yang menjadi masalah, yang menjadikan pelanggaran. Di mana Bapak wasit melihat di mana tingginya kaki tadi yang mengambil bola udara. Hanya menghasilkan tendangan bebas kali ini Putra Jayus. Bagaimanakah supporter Putra Jayus untuk memberikan semangat kepada pemain yang ada di lapangan? Itu yang membuat kembali pertandingan serunya. Ini dia kita saksikan di sana. Yuda akan mengambil ancang-ancang, lakukan sudah, mencoba hari lagi. Ada peluang masih dari Putra Jayus. Bagaimanakah Putra Pahlawan dan lendes? Masih bisa lendes kuasai bola. Kalau saja kembali bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Masih mencoba berlahan-lahan atur dalam serangan Putra Jayus ini. Jainul di sana terbaca oleh pemain dari Putra Pahlawan. Berbalik Putra Pahlawan dengan Yani. Yani mencari apakah yang akan menyepot di sana. Oh, tidak mampu kandasnya dalam peluang Putra Pahlawan. Hati-hati kembali Putra Jayus berbalik membawa ancaman. Kali ini kita saksikan. Oh, tidak sesuai Nasrun tadi. Itu yang menjadi masalah kembali besar buat seorang pelatih. Gagalnya peluang. Hati-hati jangan sampai kembali menyia-nyiakan satu momen yang sangat berarti. Bagi satu kesempatan, satu peluang tadi yang kita saksikan Nasrun, gagal dia. Kehilangan lagi-lagi bola pemain Putra Jayus. Mencoba lagi Putra Jayus terus melakukan serangannya. Ini dia, tidak dan sayang, belum tepat. Itu dia yang menjadi masalah, membuntu dalam serangan Putra Jayus ini. Masih terjadi, kita saksikan bagaimanakah keuntungan bagi Putra. Pergantian pemain Putra Pahlawan, di mana keluarnya Nana nomor punggung 9.
Itu dia ditarik keluar, sementara kembali menggantikan dengan pemain barunya. Ini dia Fajri. Kita saksikan persiapan salah satu pemain yang tidak kalah hebatnya, yang kita tahu dengan jam terbangnya juga. Nomor punggung 7 ini dia Fajri. Kembali masuk, mau tidak mau seorang pelatih lagi-lagi harus mengeluarkan nama seorang Fajri, memberikan jam bermain. Ini dia. Kita saksikan bola dalam sentuhan pertama tadi Fajri, kehilangan bola yang menjadi kembali. Itu dia. Kalau kembali keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Ini dia kembali bagaimanakah dengan Putra Jayus. Sekian menit waktu yang berjalan, keuntungan dalam kelebihan pemain belum bisa dimaksimalkan oleh Putra Jayus. Tapi Putra Pahlawan walaupun kehilangan pemain, tapi seorang pelatih menjaga cukup baik. Itu dia, mampu. Kita saksikan sekian menit itu bisa mempertahankan dalam sementara kemenangan. Kita saksikan keunggulan, kelebihan pemain yang harus bisa kembali nantinya bagi pemain-pemain dari tim Putra Jayus ini. Bagaimanakah dimanfaatkan nantinya dalam waktu yang masih ada. Ini dia Putra Pahlawan. Setelah satu pemain Putra Jayus yang melakukan pelanggaran mendapatkan hadiah tendangan bebas untuk Putra Pahlawan. Kembali kita saksikan Putra Pahlawan mendapatkan hadiah tendangan bebas. Ini dia nomor 4 akan ambil alih. Kita saksikan ada Adat akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan Asadi rupa-rupanya harus ditenangkan lagi dengan saudara Hari di belakang. Ini dia Adat langsung mengarahkan, tapi masih menyamping dari gawang Nana, masih selamat, hanya menghasilkan tendangan gawang, mencoba membangun. Ini dia sebuah strategi lagi dalam sebuah serangan. Ada Hari, hati-hati kembali, jangan sampai kesalahan terjadi. Putra Jayus coba dimanfaatkan dalam serangannya. Ini dia ada Yuda. Oh, Asadi pelanggaran. Mungkin dari Asadi tadi membawa bergeraknya mungkin sebagai body charge, tapi Bapak wasit melihat ada gerakan yang menjadikan itu dia dorongan yang membuat pelanggaran terhadap pemain dari Putra Jayus ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Satu peluang kembali yang dimiliki dari tim, yaitu Putra Jayus akan lakukan, dia sudah lakukan. Sayang, Hari tadi mencoba dengan kepalanya mengambil bola, tapi dengan satu peluang tadi melebar sangat jauh, gagal dia. Kita saksikan dari tim Putra Jayus. Sementara masih cukup baik Putra Pahlawan masih menanti kembali. Ini dia gol kick yang akan dilakukan. Tendangan gawang Putra Pahlawan. Gani coba jauhkan bola dalam tendangannya, masih terkawal oleh Hari. Itu dia kembali, mungkin pelanggaran terjadi lagi dari Putra Pahlawan yang memberikan tendangan bebas. Putra Jayus mencoba dengan Kapten Hari, berikan kepada Yuda. Masih Yuda, mencoba Yuda sedikit memancing pemain-pemain Putra Pahlawan keluar. Ada Jainul bergerak ke kiri, dia mencoba memanfaatkan kepada rekannya Yuda. Yuda angkat bola kepada Nasrun, tapi terhenti dalam peluang. Balik lagi ada Fajri. Pemain Putra Pahlawan mencoba di sana dalam serangan. Kita saksikan dari kanan lagi ada Asadi. Itu yang menjadi kembali harus dipikirkan. Mungkin keletihan karena dia tahu dengan usia juga yang menjadikan gagalnya Asadi tadi untuk bisa kembali berlari dalam melakukan serangan. Terjatuh dia, keseimbangan yang menjadi lagi-lagi kegagalan. Peluang yang masih sangat jauh. Bisa dikatakan pemain-pemain Putra Jayus ini bisa memanfaatkan satu peluang tadi, gagalnya. Lebih hati-hati lagi bisa dikatakan buat Putra Jayus. Menit yang sudah berjalan 1-0 masih tertinggal Putra Jayus. Tendangan gawang, bagaimanakah dari Putra Pahlawan, mampukah dengan menit yang masih ada untuk bisa menyelamatkan dalam kemenangan? Ini dia kembali ada Yuda, duel dengan Fajri. Bola yang keluar hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Tetap tenang yang kami mencoba di sana. Kita saksikan. Harus diulang kembali, kita saksikan. Bapak wasit meminta tetap tenang penonton. Juga kami mohon supporter jangan sampai melakukan provokasi. Jangan melakukan provokasi yang kami harapkan. Benar Bapak. Inilah sekarang aturan. Siapapun yang melakukan provokasi tetap diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dari Bapak Keamanan. Itu yang kami tetap himbau kepada penonton. Jangan melakukan provokasi karena Bapak Keamanan kembali ditugaskan intel-intel masing-masing titik yang
ditempatkan. Mungkin Anda tidak tahu, ada titik yang ditempatkan dari Intel, dari Bapak Kepolisian yang akan kembali memberikan sesuai aturan dalam prosedur. Itu dia dalam turnamen ini. Baik, sambil kita menanti ini dia. Bapak panitia dipinta kontrol pen-nya, jangan sampai ada lemparan ke dalam. Jangan sampai ada lemparan ke dalam. Ya, kontrol pen. Itu yang kami harapkan buat seluruhnya penonton, jangan sampai ada kembali. Kita saksikan provokasi dan juga lemparan-lemparan yang kita tidak harapkan yang dipinta dari seorang Bapak wasit tadi. Kembali dilanjutkan dalam pertandingan. Kita saksikan dari Putra Pahlawan akan mengambil ancang-ancang tendangan ke dalam. Sudah lakukan dia, mencoba di sana. Dan juga kami himbau kembali buat penonton, mari kita tetap menjaga keamanan, kenyamanan. Itulah dia yang kita harapkan, jangan sampai terjadi provokasi lagi dan terjadi kartu kuning Yuda rupa-rupanya yang melakukan sedikit berbahaya dalam satu pelanggaran terhadap Yani yang mendapatkan hadiah kartu kuning, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Masih kita menanti Yani yang tergeletak di sana. Masih tetap ditenangkan. Bagaimanakah dengan Gani? Jangan sampai terpancing dalam emosi. Baik juga dari Putra Jayus, itu yang kita harapkan. Tali persaudaraan di lapangan. Itu dia. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan kembali terjadi. Kami mohon kembali kepada pemain maupun penonton, mari kita ciptakan suasana kondusif, keamanan, kenyamanan. Itu yang kita harapkan untuk kembali. Bagaimanakah dari pertandingan ini, karena kita di sini mengadakan turnamen hanya memberikan nantinya atau mencari pipit pemain untuk membawa baik bagi desa kita maupun itu dia bagi negara yang kita harapkan lebih kasta, lebih tinggi lagi dalam sepak bola. Itu yang kita harapkan, tali silaturahmi jangan sampai terputus hanya dengan gara-gara kembali terpancing dalam emosi. Itulah yang kami harapkan buat pemain. Mari kita redamkan emosi di lapangan. Kembali lagi kita mengalihkan perhatian penonton setelah 1-0 masih terjadi menit yang sudah berjalan di babak yang kedua ini. Satu peluang yang coba dimanfaatkan dalam sepak pojok. Ini dia dari Putra Pahlawan. Tapi saya masih mengenai hari lagi. Kedua kalinya dapatkan satu peluang lagi dari Putra Pahlawan dalam sepak pojok dari sebelah kanan. Ini dia masih menanti sepak pojok akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan angkat bola. Ketiga kalinya di mana Hari yang memblok bola. Hati-hati Hari, waktu menit yang sudah berjalan. Juga bagaimanakah dari salah satu tim Putra Pahlawan coba memanfaatkan dengan waktu yang ada. Ini dia dalam sepak pojok. Masih kita menunggu di sana. Itulah dia sudah lakukan dan mencoba menyelamatkan. Dalam peluang kali Nana berbalik kembali Lender. Satu-satunya peluang mencoba di sana. Masih dapat diamankan, dibantu oleh Yuda lagi. Mencoba dalam peluang berebut bola dengan Yani. Pelanggaran Yani. Benar yang terjadi, ada tarikan jersey tadi yang dilakukan oleh Yani terhadap Yuda. Ini dia tendangan bebas kita saksikan. Baik, kita masih menanti. Ini dia satu peluang yang coba kembali diharapkan dari Putra Jayus. Kita saksikan di sana. Masih kita menanti dalam satu peluangnya. Ini dia masih kita menunggu bagaimanakah dengan Putra Jayus. Sudah lakukan, sayang. Bola udara belum mampu terjangkau dengan satu pemain Putra Jayus. Terbuang dengan sia-sia tadi. Bola hanya lewat begitu saja, hanya menghasilkan goal kick saja. Masih aman, tidak tersentuh satu pemain. Itu dia yang sudah kita saksikan di lapangan, hanya menghasilkan tendangan goal kick saja bagi Putra Pahlawan. Lalu menurut waktu ini dia tendangan gawang. Gani sudah lakukan. Coba ada Yuda. Coba terus dikawal dengan Yani. Lepas dari Yuda. Rupa-rupanya Yani kembali melakukan pelanggaran terhadap Yuda. Itu yang menjadi gagalnya dari Putra Pahlawan. Tapi hati-hati kembali saudara Yani. Itu dia peringatan yang sudah diberikan dari seorang Bapak wasit. Tendangan bebas kita saksikan. Masih menanti. Sudah lakukan. Angkat bola kembali ke depan dia. Mencoba di sana. Inilah dia kembali satu peluang dari Putra Jayus. Masih kita menunggu
peluang-peluang dari kedua tim. Menit yang sudah berjalan juga kita saksikan gagalnya Jainul mencoba Yani, terlalu deras umpan yang diberikan lebih dekat dengan penjaga gawang Nanang. Nanang lemparkan bola dari satu umpannya ke kanan, mencoba dari sisi kanan melakukan serangan dari Yuda. Masih Putra Jayus, masih tertahan belum bisa memecah kebuntuan. Ini dia mungkin yang terjadi dilakukan oleh Jainul. Masih Jainul, umpan diberikan kemana dia pada Nasrun, angkat Nasrun, ada Lendes menanti bola, sayang Lendes tidak sesuai, terjadi kesalahan dalam kontrol bola. Lendes tidak mampu, dia kehilangan bola kembali yang menjadi lagi-lagi gagalnya peluang Putra Jayus ini, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Itu dia kembali Putra Pahlawan akan mengambil ancang-ancang, sudah lakukan ke depan langsung bola. Rupanya sangat jauh dari Putra Pahlawan ini. Balik lagi Putra Jayus mengambil sebuah peluang di sana. Ini dia masih menanti kembali satu peluangnya dari tim yaitu Putra Jayus, kandas di kaki Yani. Masih ada Yani, Yani berikan umpan kepada Asadia, mengarahkan pergantian pemain Putra Pahlawan, di mana Yani rupa-rupanya harus ditarik keluar dalam menit kali ini dari Putra Pahlawan. Saudara Yani yang digantikan oleh Hakim nomor punggung 3. Hakim masuk, ini dia Yani mencoba disimpan lagi. Setelah tadi di menit babak yang pertama dia masuk, kali ini dia harus dikeluarkan oleh seorang pelatih. Masuknya saudara Hakim memberikan daya atau stamina baru lagi kepada satu tim yaitu Putra Pahlawan. Putra Jayus yang belum bisa memecah kebuntuan, gagal masih Jainul. Pelanggaran yang dilakukan itu yang masih terjadi dari tim Putra Jayus membuat gagalnya satu peluang. Kita saksikan di sana hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita saksikan kali ini. Ini dia masih menanti di sana satu kerjasama. Kali ini Putra Pahlawan. Ini dia Gani akan mengambil ancang-ancang. Gani melepaskan tendangan. Dan akhirnya waktulah yang membuat gagalnya satu tim. Terima kasih Putra Jayus, hanya sampai di sini saja kesempatan dalam pertandingan yang digagalkan atau kesalahan terjadi dalam 32 besar menuju 16. Selamat Putra Pahlawan, satu-satunya gol dari saudara Hari yang membawa Putra Pahlawan lolos ke babak selanjutnya 16 besar. Itulah kami ucapkan terima kasih banyak buat kedua tim yang sudah bertanding dan juga selamatnya satu tim lolos ke 16 besar Putra Pahlawan. Itu dia buat Om Sahe, salah satu juga sponsor yang menemani. Ini dia Raja Oli and the Sky, Om Sahe Putra Pahlawan. Kami ucapkan terima kasih yang sudah memberikan terbaik.